record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 1 Waalaikumsalam akan warahmatullahi wabarakatuh. mempresentasikan hasil monitoring spektrum frekuensi menggunakan software ADSDR. Next. Kami kelompok 1 beranggotakan saya sendiri, Ramadhan Akbendrasya. Saya Panjabdil Aslam. Saya Muhammad Sandiwijaya. Saya Arif Budiono. Dan terakhir saya Lutfan Hidayatdipan. Next. Sini ada tabel hasil pengukuran kami, di mana tabel ini menampilkan beberapa sistem komunikasi beserta parameter teknisnya. Nah, sini ada menunjukkan jenis teknologi yang berbeda, mulai dari DVB-T2 sampai dengan Orari. Nah, di mana di jenis sistem komunikasi ini mulai dari sistem siaran digital, komunikasi seluler hingga radio. Nah, selain itu, informasi dalam tabel ini mencakup nilai frekuensi carrier yang berbeda-beda dan juga nilai bandwidth-nya. Kemudian untuk back signal juga menunjukkan kekuatan sinyal masing-masing sistem berbeda. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan slide dari monitoring spektrum frekuensi pada DVB T2 atau Digital Video Broadcasting Terrestrial generasi kedua. Di sini kita dapat melihat spektrum frekuensi siaran TV digital yang ada di daerah Purwokerto. Yang pertama itu ada dari LPP TVRI Jawa Tengah dengan frekuensi 530 MHz dengan bandwidth 8 MHz dan peak signal minus 45 dBm. Lalu yang kedua ada dari Surya Citra Media dengan frekuensi 554 MHz dan bandwidth 8 MHz serta peak signal minus 42 dBm. Lalu yang ketiga ada dari Media Group News dengan frekuensi 578 MHz dan bandwidth 8 MHz serta peak signal minus 48 dBm. Lalu yang keempat ada dari Transmedia dengan frekuensi 602 MHz dengan bandwidth 8 MHz dan peak signal sebesar minus 46 dBm. Lalu ada dari DVB T2 yang terakhir atau yang kelima itu ada dari MNC Media dengan frekuensi 560 MHz dan 8 MHz dari bandwidth-nya serta peak signal sebesar minus 50 dBm. Frekuensi ini didapatkan dari sumber berikut ini. Lalu kita dapat melihat dari seluruh gambar spektrum frekuensi pada DVB-T2 ini, seluruh spektrumnya itu datar semua. Nah, hal ini dikarenakan karakter modulasi OFDM yang ada pada DVB-T2. Di sini kami menggunakan RTL-SDR yang hanya dapat menampilkan kekuatan sinyal atau power spektrum. RTL-SDR tidak dapat menampilkan isi modulasi. Hal ini disebabkan karena RTL-SDR tidak mengenali struktur OFDM pada DVB-T2. Maka dari itu keseluruhan spektrum frekuensi dari DVB-T2 ini menjadi datar semua. Oke, baik. Di sini saya menjelaskan dari GSM. Jadi pada slide ini menampilkan proses monitoring jaringan seluler Indosat dan visualisasi sinyal GSM pada frekuensi 906,2 MHz. Di sisi kiri dapat terlihat bahwa tampilan aplikasi Cell Mapper pada smartphone. Aplikasi ini menampilkan informasi seluler seperti tingkat kekuatan sinyal, jenis jaringan, kode sel, hingga frekuensi kerja yang digunakan oleh operator. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa perangkat sedang menerima sinyal GSM Indosat dengan level sinyal sekitar min 79 hingga min 89 dBm yang menunjukkan bahwa kondisi penerimaan sedang lemah. Sementara itu di bagian kanan menampilkan hasil monitoring spektrum menggunakan software HDSDR.
Dapat terlihat bahwa tampilan waterfall dan grafik spektrum menunjukkan aktivitas sinyal GSM pada frekuensi 906,2 MHz. Warna dan pola yang muncul menggambarkan intensitas sinyal dan area frekuensi yang sedang aktif. Dari sini dapat dilihat bahwa kanal GSM atau 2G tersebut memiliki karakteristik spektrum yang sempit sesuai dengan standar bandwidth yaitu sebesar 200 kHz. Next. Baik, di sini ada LTE atau 4G. Jadi menunjukkan proses pemantauan jaringan LTE menggunakan dua sumber sama seperti sebelumnya, yaitu smartphone dengan cell mapper dan software HDSDR. Dapat di bagian kiri terlihat bahwa frekuensi sebesar 900,2 MHz. Dashboard ini juga memberikan informasi teknis dari ponsel seperti kekuatan sinyal, kualitas sinyal, kejernihan sinyal, serta identitas sel dan operator yang sedang digunakan. Sementara itu di bagian kanan menampilkan visualisasi spektrum frekuensi LTE atau 4G menggunakan HDSDR. Tampilan ini memberikan gambaran bahwa pengujian LTE dilakukan secara menyeluruh baik dari parameter jaringan maupun karakteristik sinyal pada spektrum frekuensi yang terlihat. Next. Nah, pada slide ini kami menampilkan contoh penggunaan SDR untuk memonitor frekuensi radio antar penduduk Indonesia atau RAPI. RAPI merupakan organisasi komunikasi radio yang beroperasi pada frekuensi VHF dan biasa digunakan untuk kegiatan sosial, koordinasi lalu lintas, serta bantuan komunikasi. Nah, yang di slide sebelah kiri itu terlihat daftar frekuensi kerja RAPI di wilayah Jawa Tengah. Di slide itu terdapat nomor wilayah atau kabupaten kota, kemudian ada nomor panggilan, frekuensi TX dan RX, serta offset atau duplex yang digunakan. Data ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki frekuensi kerja khusus untuk keperluan komunikasi antara anggota RAPI, terutama untuk operasi bantuan komunikasi. Nah, kemudian yang di kanan slide itu kami menampilkan hasil monitoring menggunakan software HDSDR. Yang terlihat adalah spektrum dan waterfall frekuensi di sekitar 143 MHz yang merupakan salah satu band dari RAPI. Bagian atas itu spektrum frekuensi menunjukkan sinyal yang muncul dalam bentuk garis vertikal terang, kemudian di bagian tengahnya itu waterfallnya, waktu berjalan ke bawah dan warna menunjukkan kekuatan sinyal. Kemudian di bagian bawahnya itu panel tuner SDR menunjukkan frekuensi yang sedang dikunci. Misalnya di 143,100 MHz atau 142,387 MHz. Nah, dari tampilan ini kita bisa melihat adanya aktivitas atau komunikasi pada band RAPI ditandai dengan munculnya sinyal-sinyal terang yang menunjukkan adanya percakapan atau pemanggilan. Oke, next. Selanjutnya di Orari, ya, pada slide ini ditampilkan informasi mengenai frekuensi-frekuensi yang digunakan oleh Orari atau yang biasa disebut Organisasi Radio Amatir Indonesia, khususnya untuk wilayah Jawa Tengah. Pada bagian kiri bisa terlihat bahwa daftar lokal Orari beserta frekuensi kerja VHF-nya yang digunakan oleh masing-masing daerah seperti Banjarnegara, Banyumas, ataupun Cilacap, ataupun kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah. Pada frekuensi tersebut berada pada rentang 144 hingga 148 MHz yang merupakan band amatir radiometer. Dan frekuensi ini biasa digunakan untuk komunikasi harian, kegiatan rutin hingga kebutuhan komunikasi darurat. Kemudian bisa dilihat pada bagian kanan ditampilkan ilustrasi monitoring sinyal menggunakan HDSDR. Pada tampilan waterfall dan spektrum memperlihatkan aktivitas sinyal pada berbagai frekuensi, di mana garis-garis tebalnya menandakan adanya transmisi dari anggota Orari. Melalui tampilan ini kita dapat melihat frekuensi mana yang sedang aktif beserta kekuatan sinyal yang diterimanya. Untuk secara keseluruhannya, slide ini menunjukkan daftar frekuensi Orari di Jawa Tengah dan juga bagaimana frekuensi tersebut dapat dipantau secara visual menggunakan HDSDR. Next. Sekian presentasi mengenai monitoring spektrum frekuensi menggunakan HDSDR.
Dari kelompok 1, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.